Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah sesi kedua di pertemuan 11, yaitu presentasi kelompok ya. Jadi kelompok saya batasi hanya 10 menit kurang untuk presentasi ya. Kelompok yang belum tampil ada 2 ya. Yang sudah oke itu ada Parulian ya. Parulian oke, siap? Siap, Pak. Ya, silakan di-share materinya. Kelompok. Oke, saya tes dulu absensi. Ada Mahmud respon. Hadir, Pak. Oke, Mahmud ada. Kemudian Avandi ada. Hadir, Pak. Mana Avandinya? Hadir, Pak. Hadir. Oke, kemudian ada Yul Ferdinand Sitorus. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, terakhir ada Akbar Pramana. Lengkap? Akbar. Ya, sih, Pak. Oke, ini Akbar ya. Akbar nggak bisa Akbar ikut ya, Pak? Alasannya kenapa? Dia pelatihan pendidikan, Pak. Pendidikan apa? Tentara, Pak. Yakin Polisi, itu ya? polisi. Ini nggak bohong ya? Iya. Iya, Pak. Lagi di SPN ya, Pak. Kemarin ada juga yang nggak lengkap ya? Atau lengkap semua nih ya? Saya lihat dulu, ada lengkap. Ini apa nih? Oke, lengkap. Oke lah. Ya, lanjut aja lah, nggak apa-apa lah ya. Kalau itu berhalangan seperti itu ya, mau gimana lagi ya. Ya, silakanlah buka kelompoknya Parolian. Waktu dan tempat Baik, Pak. Bisa saya mulai, Pak? Bisa, silakan. Baiklah. Selamat siang. Ya, siang. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Paulian Nenggolan, dan teman-teman saya, ada Mahmud, Muhammad Apandi, Yuel Ferdinand Sitorus, Muhammad Akbar. Judul materi kelompok kami, metode yang mengembalikan nilai atau retum dan tidak mengembalikan nilai atau foil. Materi pertama akan dibacakan oleh Mahmud. Saya persilakan Mahmud. Baiklah, pengertian metode. Metode adalah kumpulan dari statement yang membentuk sebuah teks. Mungkin dalam bahasa programan lain metode juga disebut sebagai function atau producer. Setiap program dalam C# terdiri minimal mempunyai sebuah kelas dan main method. Next. Berikut adalah format untuk membuat sebuah metode dalam C#. Akses specifier. Mengatur akses specifier terhadap kelas lain. Apakah boleh diakses atau tidak. Akses specifier bisa berupa public, private, protected, internal, dan eksternal. Return type. Metode mungkin dan akan mengembalikan nilai, bisa juga berupa hasil perhitungan atau objek sesuai dengan tipe data yang akan dihasilkan kembali. Jika metode tidak mengembalikan nilai, maka return type bisa didefinisikan dengan void. Method name. Nama untuk metode harus unique, tidak boleh sama dengan identifier yang lain di dalam kelas. Nama metode bersifat case sensitif, huruf besar dan kecil akan dianggap berbeda. Oke, next. Parameter list. Next, membaca doang, next. Ya. Metode void atau tanpa nilai kembali. Suatu metode void adalah suatu metode yang hanya menjalankan sekumpulan perintah dan tidak menghasilkan suatu nilai, tetapi masih dapat menampilkan sesuatu ke layar. Berikut contoh metode void. Metode return atau nilai kembali. Pernyataan return menghentikan eksekusi, metode di mana ia muncul dan mengembalikan kontrol ke metode pemanggilan. Itu juga dapat mengembalikan nilai opsional. Jika metodenya adalah tipe void, pernyataan return bisa dihilangkan. Jika pernyataan return dalam blok percobaan, blok akhirnya jika ada akan dieksekusi sebelum kontrol kembali ke metode pemanggilan.
Berikut contoh dari metode return. Metode return. Ini contoh codingannya. Ya, mana suaranya saya tidak mendengar. Ngelek Pak, ngelek. Ya, nge-lag ya. Mungkin ada yang main PB ya. Atau PUBG. Jelaskan aja codingnya, siapa yang akan menjelaskan? Sambil nunggu nge-lag-nya. Ini kan kayaknya nge-lag saat next slide ya. Jelaskan aja yang ada dulu di depannya. Apa ini? Ini password dan username. Ngerti saya. Siapa yang menjelaskan? Ayo. Baiklah, akan dijelaskan oleh Apandi. Jelaskan. Afandi. Public string judul form sama dengan login APK. Public Apa string itu? username. Public Apa string itu? password. Judul form, username, password itu apa? Disebut apa? Lalu. Maaf Pak, apa Pak? Judul form, username, dan password itu disebut dengan apa? Disebut Variabel dengan Pak. variabel. Kemudian public itu Data. disebut dengan apa? Variabel. Apa? Public Apa, itu Pak? disebut dengan apa? Public. Sebut dengan? Metode. Disebut dengan metode. Kemudian public void tampil form itu disebut dengan? Ada public void form tampil form itu disebut dengan? Metode Pak. Metode. Berarti yang public di atas tadi apa tuh? Ada public string judul form, public string username, public user string password. Public di atas tuh disebut dengan? Tipe data Pak. Tipe data. Kalau string disebut dengan? Tipe data Pak. Tipe data. Berarti ada tipe data, kemudian variabel. Kemudian ada public bool attempt. Apa maksudnya? Supaya kalian buat metode untuk apa itu? Mengecek true false untuk apa itu? Itu untuk mencoba, Pak. Untuk mencoba, Pak. Mencoba ya, apa? Boleh betul atau salah. Di sini ya, username kita cuma coba login, Pak. Jadi jika usernya ya, ketika username-nya benar dan passwordnya benar, maka dia kembali ke nilaian yang true gitu ya. Jika tidak, maka nilainya ya nilai kembaliannya adalah false. Nah, jadi dia kembali sesudah itu ke get response login, Pak. Jadi kalau dia benar, di sini jika dia benar login berhasil. Atau di sini menggunakan return, Pak. Iya, return. Cara cepat kan? Atau kalau username-nya salah, berarti maaf login gagal. Ataunya mana di situ? Selamat login berhasil tambah this username. This username di situ adalah
Berdasarkan username. Itu ada dua tuh ya, kalau saya lihat tuh ya. Selamat login berhasil. Kemudian ditambah, berarti menyisipkan kan? This username. Username yang mana tuh? Berarti nilainya adalah tiba-tiba maaf login gagal. Dua hal yang berbeda. Or-nya mana? Coba, mana fungsi or-nya? Orangnya. Or-nya mana? Coba ke bawah. Cuma itu doang. Ya, Pak. Or-nya coba tunjukin mana? Lihat kursor. Saya Bukan penasaran. or-nya, well. Hah? RC. Apa Bukan enggak? or dak well. Di bawahnya lagi well, tengok bawahnya lagi well. Nah, di bawah dulu, tengok dulu. Mana? Selamat. Masalah situ saya lihat tuh selamat berhasil. Kemudian maaf login gagal. Maksudnya gimana tuh? Well, di bawahnya well. Ini foto, bentar, Pak. Oh iya, foto. Screenshotan itu ya. Next dulu Iya, coba. Pak. Ini kami langsung ke programnya, Pak. Oke, Programnya, sip. Pak. Oh, ini entry point-nya. Terus Iya, Pak. get respon Ini login. outputnya, Pak. Iya benar. Kalau kita lihat kan, saya nggak lihat outputnya, saya baca codingnya aja ya. Kalau di situ kan ada login titik tampil form. Tampil form berarti kan ada metode tampil form tadi kan saya lihat. Metode tampil form itu coba back dulu. Mana, Pak? Back dulu, kembali dulu. Nah, itu dia ada tampil form. Tampil form itu this judul form mana tuh? Login APK, kemudian spasi, username sama dengan this username console line. Nah, berarti console line di sini username-nya tuh men-typing kan, diketik kan? Password-nya harus admin, username-nya harus admin dan rahasia, bener nggak? Bener, Pak. Kalau misalnya saya buat tidak sama dengan username dan password, itu larinya kemana? Ke or-nya yang mana? Kalau sekarang kan berhasil, selamat datang. Karena add username dan password-nya admin dan rahasia. Nah, kalau yang tidak berhasil, maaf login gagal itu kemana? Jatuh mana kemarin? Dan This return menyisipkan attempt di atas ya, benar. Jika false, nah mana itu coba? Itu benar tuh, tinggal dikit lagi. Gimana cara menjelaskannya? tanda tambah dis nih nggak sih, Pak? Tanda tambah this, apa this? Menambah itu kan artinya Username. menyisipkan. Oh iya, Pak. Menyisipkan. Berarti kan dua hal yang bertolak belakang kalian jadikan satu. Bisa login dan tidak bisa login. Ya kayak gitu kan, selamat dan maaf. Ya, Pak. Taunya itu tuh berhasil enggak berhasilnya di mana? Bukan yang itu ya, bukan di atasnya admin ataupun rahasia, bukan. Saya menanyakan yang coding yang di bawah itu. Bisa dijelaskan? Lupa di screenshot dak well. Bisa dijelaskan? Yuk, saya mau ngasih nilai yuk. Saya mau pergi nih. Tinggal satu kelompok lagi. Lupa di screenshot dak well. Next lagi, coba ada lagi. Next. Ada, Pak. Cuman dua. Nggak ada lagi. Aja, Pak. Nah, back dulu kalau gitu. Oke. Di situ metode yang mengembalikan nilai yang mana? Yang Kembalikan metode iya mana namanya apa? Return, Pak. Bukan, nama metode yang mengembalikan nilai pada coding yang di layar kalian itu yang mana? Tunjuk. Saya pengen tahu aja pemahaman kalian. nilai. Tunjuk pakai kursor yang judul form itu ya? Atau yang tampil form? Atau yang get respon login? Atau yang mana? Tunjuk aja. Manakah di sini tunjuk metode yang mengembalikan nilai? Yang Ya. true and false. True ya, Pak. Yang mana? And false ya, Pak. Full. Itu
Berarti itu ya. Kemudian metode yang tidak mengembalikan nilai yang mana? Tadi kalian sudah menjabarkan definisi dari metode ya. Sudah jelas banget tadi ya. Sekarang metode yang tidak mengembalikan nilai yang mana? Tunjuk. Yang public void tampil from, Pak. Tampil form. Oke ya. Ini dia kalian ya. Nilai kalian berapa ya? Tanggung nggak enak nih ya. Nilainya. Oh, saya 282 aja lah ya. Saya tanggung ya, tanggung nggak enak ya. Ada. Oke, terima kasih Pak Rulian ya. Saya ke kelompok berikutnya. Oke. Saya ke Sekian dari kelompoknya. kelompok kami. Ya, terima kasih. Berikutnya ada Fikri Holik, mana? Di situ ada Osa, Ya, Pak. Fati, kemudian ada Julian, Rivalno, dan Fatur Rahman. Silakan di-share slide-nya. Kelompok terakhir kalian. Oke, Pak. Ntar ya, Pak. Iya. Cepet aja ya. Yang lama-lama. Oke, Pak. Biasanya baca coding aja saya. Definisi sedikit, kemudian coding terakhir. Masuk ke coding. Ntar ya. Aduh, laptop kuning nge-lag pula. Nge-lag gak? Ntar ya, Pak. Agak nge-lag nih. Iya. Aduh, apa nih? Bentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan menyampaikan yaitu materi kami berupa setter, getter, dan auto implement. Baiklah, sebelum kami menyampaikan materi ini, kami di sini akan menyebutkan beberapa kelompok anggota kami sendiri, yaitu saya sendiri Fikri Khalik sebagai moderator sekaligus penyampai materi, serta ada Osa Nopriandi, M. Julian Ripalno, serta Fatur Rahman sebagai penyampai materi. Oke, untuk menyampaikan materi pertama mungkin berupa pengertian akan disampaikan oleh M. Julian Ripalno sendiri. Oke, silakan. Baiklah, di sini yang pertama properti, getter, setter, dan auto implement. Apa itu properti atau atribut adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Properti ini sebenarnya hanyalah variabel yang terletak di dalam Pak, kelas. saya ngajar, Pak. Getter adalah sebuah aksi saat kita memasukkan sebuah nilai atau nilai dalam suatu variabel atau objek. Setter adalah sebuah aksi saat kita mengambil sebuah nilai atau dari suatu variabel atau objek. Bagaimana cara implementasi setter dan getter? Tentu kita harus membuat sebuah kelas atau objek terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengimplementasi setter dan getter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur. Metode setter dan getter merupakan metode yang berfungsi untuk mengambil mengisi data dari dan ke dalam objek. Dalam PBO, kita sering mendengar istilah encapsulation atau pembungkusan. Variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi, sehingga membentuk sebuah program di mana data tadi dibungkus dengan modifier private agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Ada beberapa alasan program menggunakan metode setter dan getter. Yang pertama, untuk meningkatkan keamanan data. Yang kedua, agar lebih mudah dalam mengontrol atribut dan metode. Yang ketiga, kelas. Oke, next dulu. Next. Oke. Di sini saya sendiri akan melanjutkan. Di sini kami akan melanjutkan untuk
langsung kepada programnya. Di sini kami menggunakan NetBeans pada Java. Nah, di sini kami sudah membuat berupa kelas identitas. Oke, next. Di sini sudah ada berupa contohnya pada Java dan di sampingnya ada implementasinya pada aplikasi itu sendiri. Ini untuk contoh sendiri. Di sini ada metode kelas identitas. Di sini ada properti nama, umur, jenis kelamin, serta tipe data string dan modifier private. Oke, untuk metode sendiri public void set nama, string nama. Untuk nama sendiri yaitu berupa parameternya sendiri di dalam sebuah blok. Di sini kami buat this titik nama sama dengan nama. Oke, untuk selanjutnya public void set umur, string umur sendiri berupa parameternya, dan lanjut lagi ke this umur sama dengan umur. Untuk contoh selanjutnya public void set jenis kelamin, string jenis kelamin dalam next. Oke. Apa next? Langsung next ya, Pak. Ya, next. Ada lagi? Untuk posta ya. Langsung ya. Langsung. Ada lagi. Langsung next lagi. Ada coding lagi? Nah, ini kalau coding sendiri bisa saya tampilkan lewat langsung ke aplikasinya, Pak, ke NetBeans. Oke. Kenapa pakai Java? Bisa ya, Pak? Di sini kemarin kami sedikit kerumitan, Pak, mencari materi dan kami putuskan untuk mengambil pada program Java. Mungkin agak lebih simpel bagi kami. Ya. Kalau gitu next, Pak. Nggak usah ditampilin, nggak apa-apa. Next aja lagi. Ada lagi? Mungkin ini berupa output dari tadi. Untuk upload method sendiri ya, Pak. Iya. Di sini kami mengambil berupa program dari mungkin dari Google. Di sini kami ada menemukan sebuah program yaitu untuk auto implementasi sendiri. Di sini pada program C#, di sini ada public tipe data in ID menggunakan getter setter serta public string name get set dan public string email get set untuk kelas auto implemented property. Oke, selanjutnya public static void main string args. Oke, next. Di sini sesuai dengan Oke. Ya, Pak. Ada lagi? Iya, Pak. Sudah, Pak. Materi kami cuma segitu, Pak. Oke, back dulu ke definisinya getter dan setter. Coba lihat dulu. Oke, Pak. Definisi. Langsung sini ya, Pak. Nah, iya. Ini dia ya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Dalam PBO atau OOP, kita sering mendengar istilah encapsulation. Variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling interaksi, sehingga membentuk sebuah program di mana data dibungkus dengan data modifier private agar tidak bisa diakses secara langsung di luar kelas. Kenapa alasannya seperti itu? Kenapa harus dibungkus? Kenapa supaya nggak bisa gampang diakses di luar kelas? Kenapa alasannya? Modifier private ini sendiri, Pak, untuk ini sendiri ini tidak bisa diakses dari kelas-kelas lain, Pak. Ini memiliki apa tadi? Privasi dari private sendiri, Pak. Jadi kalau kelas lain itu kemungkinan tidak bisa mengakses, dan yang bisa mengakses itu kelas dari private itu sendiri, Pak, di dalamnya sendiri. Misalnya dalam program kami tadi, Pak, ini sendiri kan kami buat di sini dalam contoh aplikasi itu implementasinya private string nama. Ini kami membuatnya kalau langsung dari aplikasi boleh ya, Pak? Boleh, silakan. Saya mau lihat NetBeans. Oke. Saya mau lihat pemahaman kamu. Bentar. Iya, Pak. Bentar, Pak. Mana. Yuk, cepet yuk. Saya ada kerjaan sebentar. Ayo, nge-lag nih. Nge-lag ya, Pak. Identitas siapa?
Materi ya. Ini mana? Ini Pak. Di sini kan dalam pembuatan kelas ini sendiri kan pada identitas kelas materi. Kelas identitas subjek. Ini Pak. Ini kan kami kegunaan dari apa tadi modifier private nih kan. Kalau untuk sebuah kelas identitas ini sendiri. Nah, seperti ini ya, pada default page cake ini kami menambahkan lagi main Java untuk mengakses daripada kelas identitas ini sendiri. Nah, ini contohnya. Oke, saya paham. Kalau dari luar dari kelas ini, Iya, oke. kalau dari luar kelas identitas mungkin ya sesuai dengan apa itu Pak. Ya oke, coba sekarang kita ke coding kalian dulu yang slide-nya. Ada sedikit kerancuan di sini, saya lihat ya. Pada PowerPoint tadi ya Pak? PowerPoint yang codingannya aja ya. Codingan ya. Codingan yang terakhir aja, yang auto aja ya, yang auto. Oh, auto. Implement. Ya, di sini ada semuanya kalian buat get set mulai dari ID, name dan email. Berarti semuanya itu auto ya? Iya, Pak. Berarti di sini kalau semuanya get set, semuanya gampang bisa dirubah seperti itu. Iya, Pak. Iya. Kenapa alasannya kalian buat semuanya menggunakan get set? Saya pengen tahu jalur logika programnya. Kenapa nggak seperti daripada yang kami menyesuaikan daripada sebelum materi kami berupa get set pada NetBeans kan. Tapi karena kami untuk apa? Menyambungkan daripada kira-kira seperti ini ya. Kalau kita kan tadi ada definisinya, alasan dibuat enkapsulisasi itu supaya kelas di luar kelas program tidak bisa mengakses, benar kan? Kalau kita lihat definisinya, get itu adalah mengambil nilai, benar kan? Kemudian set itu adalah memberi nilai. Kira-kira pada public integer ID ada get dan set. Itu benar nggak kira-kira menurut kalian? Kalau name dan email get set, oke lah saya abaikan aja lah ya. Karena mungkin ada menambahkan email baru atau namanya ada nama baru atau email baru. Kira-kira ID itu boleh di get dan set nggak? Atau hanya boleh get doang? Atau hanya boleh set doang? Kira-kira apa tuh? Sebenarnya Pak, materi kami ini agak sedikit jauh daripada materi yang sebelumnya yang pada kan kami dapat ini dari searching Pak, program sendiri. Dan untuk pertanyaan Bapak. Ya oke, saya paham. Ini tidak adalah bisa Pak. Ini saya paham sekarang. Ini dapatnya codingnya dari internet. Kemudian kalau menurut kamu sendiri atau menurut kelompok, boleh nggak ada set di situ di ID? Enggak, karena itu berbentuk ID, Pak. ID itu kan hanya memiliki suaranya putus-putus, coba sinyalnya nge-lag. Kenapa tadi ID itu tidak boleh di-set karena ID itu kan suatu orang itu tersendiri mungkin. Jadi tidak bisa orang lain menggunakan ID tersebut gitu, Pak. Tersendiri maksudnya gimana? Maksudnya itu jomblo gitu, sendiri gimana? Coba lengkap-lengkap ya. Tersendiri gimana? Jadi ID saya itu tidak bisa digunakan oleh orang lain gitu, Pak. Kurang puas saya. Ada yang mau bantu? Kurang lengkap. Ada yang mau bantu nggak? Yang lain anggotanya. Ini OSA ada nggak di sini? ID itu, oke lah saya jawab aja ya. ID itu nggak bisa di set. Itu cuma bisa di generate lewat program. Hanya mengget ya. Ada nggak
ID itu dibuat secara manual. Kalau yang benar, kalau yang salah banyak ya, tinggal isi-isi. Kalau dibuat secara manusia, bisa di-set, dia lupa angka 0 sama O sama. Terus I atau I kecil huruf besar sama. ID itu harus di-generate secara program. Jadi di situ fungsinya hanya get doang, tanpa ada set. Bahaya banget kalau bisa di-set. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, get itu berarti mengambil ya? Kalau mengambil berarti, sekarang kan ada auto implement itu ada dua ya? Ada get dan set, benar nggak? Setuju nggak itu? Iya, Pak. Iya. Kalau get-nya saya buang, bisa nggak jadi berjalan programnya? Get-nya dibuang gitu, Pak. Iya, get-nya saya buang set value apa gitu. Bisa nggak? Itu disebut dengan apa biasanya? Pernah nggak baca materi sampai habis? Kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak. Coba Iya, balik Pak. lagi ke definisinya. Ada di situ saya lihat tadi. Mana ya? Back lagi. Yang tentang set dan get. Oh, ini ya, Pak. Saya terada. Properti. Ini, Pak. Oke. Ini bukan. Satu lagi. Nggak ada lagi ya? Bukan ya? Oh, kurang lengkap. Ya. Materinya kurang lengkap ya. Jadi besok saya jelasin aja lah kalau gitu ya. Jadi kira-kira bisa atau enggak? Kalau saya buang setnya doang, saya hanya mengambil get-nya doang. Bisa atau tidak? Kalau dari kami sih, Pak, kemungkinan nggak bisa. Tapi kalau secara detailnya, ya oke. Berarti memang harus satu kesatuan set dan get itu ya? Iya, Pak. Oke. Cukup lah ya. Oke, saya akan beri nilai lah ya. Krikolik ya tadi ya? Nilai. Iya, Pak. Ya. Boleh lah 88 ya. Pemahamannya udah oke lah ya. Janganlah ya. Oke. Terima kasih, Oke. Pak. Terima kasih ya. Jadi ya, Pak. Saya stop. Tolong di stop dulu materinya, Fikri. Oke, Pak. Siap. Oke. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi hari ini kelar semua kelompok ya, nggak ada yang nyangkut lagi. Jadi minggu depan kita akan live Zoom. Belum tahu ya, bisa live Zoom ataupun tutor biasa kayak gitu ya. Ada tutorial recording dari saya, materi baru ya. Jadi saya ingatkan kembali, saya rencana juga ada, belum berpikir ya, belum rencana saya akan ada tugas individu, kemudian mid testnya di pertemuan ke-15 ya. Oke, kelas ini udah bagus-bagus ya, saya lihat nggak ada yang di bawah 80 lah ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak? Sebelum saya tutup ini. Video juga yang kita lakukan hari ini akan saya posting nanti ya, nanti malam lah, saya upload lagi ya, agar bisa ditonton berulang-ulang ya. Ada yang mau nanya? Ini ada nggak nih? Atau cuman mampang doang ya? Nampang doang nih, berapa orang nih? Hadir semua nih, coba lihat videonya. Coba dibuka cam-nya, saya mau lihat. AFK nggak nih? Ya, ada. Kadafi ada. Ya, thank you. Thank you. Oke. Oke, mana lagi yang lain? Mana Jenny? Jenny nih. Oke. Bayu. Oke lah ya. Terima kasih ya. Kelas ini udah banyak hadir ya. Kompak ya. Terima kasih banget. Oke. Ya, Pak. Saya tutup aja ya kalau nggak ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang masih belum paham, nanti kita tanya aja lewat WA Japri saya atau lewat message di @bodo. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya tutup Jelas, Pak. kuliah ini. Oke, saya tutup kuliah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.